Rafael melepaskan tanganku dengan kasar, kemudian berlalu keluar dari kamar. Dia benar-benar berbeda dengan pertama kali kami bertemu. Entah kenapa aku jadi merasa bersalah begini. Sepertinya dia marah. Raf, aku mencoba memanggilnya. Bahkan kali ini aku memanggil namanya. Tapi dia sama sekali tak menggubris. Terpaksa aku mengikutinya. Rafael berjalan menuju samping rumah, di mana terdapat kolam renang yang begitu luas. Dia duduk di sana dengan kedua kaki dicelupkan ke dalam air. Ini sudah malam. Apa dia tidak kedinginan? Aku turut duduk bersimpuh di sebelahnya. Kutoleh wajahnya yang masih saja menunjukkan ekspresi datar. Maafin gue deh, gue gak ada maksud buat menghina lu tadi. Gue akuin, gue memang manja dari dulu. Jadi gue gak pernah ngerasain rasanya hidup susah. Ucapku pelan, berusaha berbicara kembali secara baik-baik. Rafael menghela nafas panjang lalu menatapku. Gue nikahin lu emang demi nyokap gue. Meski beliau gak pernah minta. Tapi gue juga punya rasa tanggung jawab. Gimana pun juga, gue ini seorang suami. Jadi gue wajib nafkahin lu. Duh, kok ada yang melting begini rasanya di dalam dada. Jangan sampai lapar, Mai. Baper. Tapi gue gak minta lu buat nafkahin gue. Gue udah punya segalanya. Gue gak butuh apa-apa dari lu. Rafael tertawa kecil mendengar jawabanku. Memang ada yang lucu. Mana ada nikah model kayak begitu. Yang namanya suami, ya tetap wajib nafkahin istri. Umur lu emang lebih tua dari gue, Tan. Tapi pikiran lu kayak anak kecil. Rafael menggeleng pelan seolah sedang meremehkanku. Udah dibilang jangan panggil gue kayak gitu. Lagian, gue juga ngerti kewajiban suami. Cuma seperti yang gue bilang tadi, gue gak butuh apa-apa dari lu. Aku bangkit berdiri. Rencananya sih mau balik ke kamar. Tapi sepertinya sedikit menjahili Rafael. Mungkin bisa membuat moodnya kembali seperti biasa. Aku mengendap-endap di belakangnya yang tengah menatap air kolam. Lalu, biur. Aku mendorongnya hingga terjungkal masuk ke dalam air. Aku tertawa lepas saat Rafael mengepak-ngepakkan tangannya. Dia persis seperti anak ayam yang tak bisa berenang. Tan, tolongin gue. Alah, pura-pura kan lu. Mana ada cowok kayak lu gak bisa berenang. Dia pasti mau ngerjain balik supaya aku ikutan nyemplung. Jangan harap. Tan. Tapi kalau dia beneran tak bisa berenang bagaimana? Astaga, cerobohnya aku. Dengan terpaksa aku ikut terjun ke dalam kolam. Meraih tubuh Rafael yang mulai diam di dalam air. Pikiranku makin kalut. Bagaimana kalau anak orang sampai... tidak boleh. Aku menarik tubuhnya hingga ke tepi. Lalu dengan susah payah aku angkat dia ke atas. Ku tepuk-tepuk pipinya, ku goncang-goncang badannya. Tapi tetap saja dia tak bergerak. Lalu aku teringat dengan pertolongan pertama korban seperti ini. Nafas buatan. Tapi apa iya aku harus melakukannya? Yang benar saja. Tapi melihat bibirnya yang pucat, aku jadi makin takut. Papa dan Mama pasti akan memarahiku habis-habisan jika terjadi sesuatu pada Rafael. Tanpa pikir panjang lagi, aku menekan kedua pipinya agar mulutnya sedikit terbuka. Lalu mulai memberikannya nafas buatan. Baru saja aku menarik wajah darinya. Pemuda itu tersenyum. Kok? Wah, tante diam-diam menghanyutkan rupanya. Dia cuma pura-pura. Rafael, lu cuma pura-pura. Dasar nyebelin lu ya. Aku memukuli tubuhnya. Dia tergelak. Terlihat sangat puas sudah berhasil mengerjaiku. Habisnya tante main dorong-dorong aja. Bibir berondong rasanya gimana?
Manis nggak? Apaan? Awas lu ya. Aku makin gencar memukulinya. Dia dengan cepat bangkit dan melarikan diri. Jadilah kami dengan badan basah kuyup lari-lari di dalam rumah. Astaga, kalian ini ngapain malam-malam basah-basahan begitu? Kami berhenti mendengar teguran papa. Ini pak, Maya ngajakin main air malam-malam. Rasa lu ya. Aku mulai mengejar lagi. Rafael berlari menuju kamar kami. Sini lu, gue jitak juga lu. Rafael tertawa makin lepas, membuat kepalaku rasanya makin mendidih. Awas saja kalau sampai tertangkap. Rafael berlari mendekat ke lemari pakaian. Di sana aku berhasil menangkapnya. Aku memukulinya bertubi-tubi tanpa ampun. Lalu, tanpa terduga, Rafael menahan kedua tanganku. Aku mencoba menariknya, tapi tenagaku kalah kuat. Lepasin gak? Lu cantik, Tan. Aku berhenti berontak mendengar ucapannya. Pandangan kami bertemu. Gue bingung aja kenapa lu masih melajang, sampai umur yang udah begitu matang. Padahal lu cantik banget. Ucapnya lagi. Serius, sepertinya di dalam dadaku ada yang sengaja menabuh genderang. Rafael melepas tanganku, lalu tangannya berpindah ke tengkuk leherku. Perlahan wajahnya mendekat. Mau apa dia? Ini kenapa tubuhku tidak bisa bergerak begini? Mama, tolong. Ketika wajah kami hanya tinggal berjarak beberapa senti, terdengar suara ponsel berbunyi. Rafael melepaskan tangannya dariku. Dia melangkah menuju ponselnya yang tergeletak di atas nafas. Aku menghela nafas lega. Apa-apaan itu tadi? Bisa-bisanya aku diam begitu saja saat dia... malunya. Ya, tah. Ya, aku kesana sekarang. Keningku mengernyit saat mendengar Rafael akan pergi. Ini sudah malam. Mau kemana dia? Lalu, siapa orang yang dipanggilnya, tah? Biar sajalah. Itu bukan urusanku. Tapi tadi bajunya masih basah itu. Kalau dia masuk angin bagaimana? Sepertinya orang yang menelponnya tadi sangat penting bagi Rafael. Sampai-sampai dia mengabaikan diri sendiri seperti itu. Sudahlah. Lebih baik aku membersihkan diri lalu istirahat. Urusan Rafael bukan urusanku. Malam sudah makin larut. Tapi Rafael belum kembali juga. Sebenarnya dia pergi kemana? Jika terjadi apa-apa padanya, bisa-bisa aku yang kena omel mama dan papa. Baru saja hendak meraih ponsel di atas nakas untuk menghubungi Rafael, melihat pintu kamar terbuka. Syukurlah dia sudah kembali. Dari mana? Rafael menatapku sekilas, tanpa menjawab. Dia melepas jaket lalu menyambar handuk di cantelan. Wajahnya jadi tambah kusut sekarang. Baiklah, sepertinya dia tidak mau berbagi denganku. Aku meraih ponsel di atas nakas, lalu berselancar di aplikasi berwarna biru. Tidak ada yang menarik, hanya scroll-scroll saja, melihat status dari orang-orang daftar pertemananku. Ada satu teman yang sangat aktif memperbarui status di aplikasi ini. Nama akunnya Nadia Talita. Foto profilnya seorang gadis cantik. Sepertinya dia seusia Rafael. Tiap kali dia memposting sesuatu di berandanya, para kaum buaya pasti meramai memberi like dan komen. Tak heran juga, sebab Nadia ini gemar sekali berpose seksi. Belum tidur, Tan? Belum ngantuk, jawabku tanpa mengalihkan pandangan dari ponsel. Lu dari mana sih sebenarnya? Rafael merangkak naik ke atas ranjang. Aku beringsut menjauh. Mau ngapain? Mau duduk doang, Tan. Kalian gue mau ngomong penting sama lu. Aku berdahak beberapa kali untuk menghilangkan rasa gugup. Apaan?
Sebenarnya gue masih punya pacar, Tan. Tadi gue juga baru ketemu sama dia. Ibunya lagi sakit. Mulutku membulat membentuk huruf O. Benar kan dugaanku? Dia memiliki seorang pacar, tapi tidak apa-apa. Lagi pula, itu tidak berpengaruh sedikit pun padaku. Tapi tadi gue udah mutusin dia. Gue bilang gue udah nikah. Terus, ya cewek kalau masih sayang diputusin, udah pasti nangis lah, Tan. Aku manggut-manggut. Memang begitu ya, kalau diputusin nangis gitu. Aku belum pernah punya pacar dan diputusin juga. Jadi aku tidak terlalu paham dengan persoalan anak muda seperti itu. Terus, tanyaku lagi. Gue bilang, kalau buat temenan oke-oke saja. Kalau dia minta bantuan pun gue juga siap bantuin. Jelasnya lagi. Terus, elah Tan, dari tadi terus-terus mulu. Enak bentar. Dia turun dari ranjang menuju ke sofa. Aku menghela nafas pelan. Sebenarnya gue nggak apa-apa sih. Mau lo pacaran sama dia sekalipun. Soalnya kita kan juga nggak saling punya perasaan. Tapi kalau dengan putus menurut lo lebih baik, ya itu terserah lo. Tentu saja putus menjadi pilihan terbaik kan. Gue udah nikah, udah punya istri. Gue bukan lagi bujang yang bisa tebar pesona sana sini. Jadi gue harap tante juga bisa menempatkan diri sebagai istri. Gue yakin suatu saat nanti cinta bisa tumbuh di antara kita. Ucapnya panjang lebar. Malah yang terakhir disertai gerakan alisnya naik turun dengan senyum jahil. Aku tertawa. Cinta lo bilang? Ya kali gue demen sama bocah kayak lo. Kalau mau nih ya, gue bisa nyari cowok yang usianya jauh lebih matang. Cuma, emang gue gak mau terikat hati dengan siapapun aja. Rafael berdiri. Dia berjalan lagi ke arahku. Apa dia tersinggung? Duh, terkadang mulutku ini memang susah dikontrol. Rafael semakin mendekat. Dia mengunci tubuhku dengan kedua tangan yang bertumpu pada kepala ranjang, sebab aku tengah bersandar di sana. Jantungku berdegup tak beraturan lagi. Yang matang dari segi usia pun belum tentu bisa bertanggung jawab, Tan. Jadi jangan menilai kedewasaan seorang dari usia. Dia tersenyum. Bukan, menyeringai lebih tepatnya. Lalu seperti tadi pagi, dia kembali mendaratkan kecupan di keningku. Oh, astaga, kenapa setiap kali dia melakukan ini, aku seperti tak bisa bergerak. Jangan sampai aku termakan ucapan sendiri. Tidak, aku tidak akan pernah jatuh cinta pada anak kecil seperti dia. Tidak akan pernah. Mau kemana lo? Katanya dipecat. Tanyaku saat melihat Rafael sudah rapi. Kalau dilihat-lihat, dia keren juga. Apaan sih? Semalam gue dapat ajakan dari teman buat kerja di toko. Jadi ya, gue langsung masuk hari ini. Jawabnya dengan wajah sumringah. Hebat juga lo. Baru juga dipecat, dah langsung dapat kerjaan aja. Aku yang baru keluar dari kamar mandi, menuju meja rias untuk mengeringkan rambut yang masih basah. Leaders jangan mikir macam-macam ya. Aku keramas karena memang rambut sudah kotor. Bukan karena... skip. Rezeki suami soleh ini namanya, Tan. Aku mencebik, lalu mulai menyalakan hair dryer di tangan. Mau bukti kalau gue ini suami soleh? Dari cermin rias, kulihat Rafael berjalan di belakangku. Dia lantas mengambil alih hair dryer dari tanganku. Aku berbalik berniat merebutnya kembali. Tapi dia dengan sigap memutar tubuhku lagi agar menghadap ke cermin. Dengan telaten pemuda itu mengeringkan rambutku. Napasku tercekat. Rasanya untuk bergerak saja aku tak bisa.
Apa dia punya kekuatan super untuk membuat orang lain membatu ketika berada di dekatnya? Lo boleh anggap gue anak kecil, Tan. Tapi asal lo tahu, gue bahkan bisa bikin anak kecil kalau gue mau. Bisiknya di telingaku. Sementara tangannya masih setia mengarahkan hair dryer pada rambutku. Tunggu dulu, bisa bikin anak kecil? Masuknya? Aku melotot setelah menyadari maksud ucapannya. Lalu secepat kilat aku merebut pengering rambut itu dari tangannya. Dasar omes, pergi sana lo. Rese banget jadi orang. Rafael tergelak. Dia berlari menjauh lalu menjulurkan lidah mengejekku. Ntar malam kita bikin anak ya, Tan? Teriaknya lantang. Astaga, Rafael. Bersambung.